Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat. Kali ini kita belajar materi baru di semester genap ini, yaitu bab 4. Judulnya adalah kekongruenan dan kesebangunan. Ada 3 kata kunci penting yang harus kalian pahami nanti ya pada materi ini. Yang pertama adalah apa itu kongruen, yang kedua adalah faktor skala, dan yang ketiga adalah sebangun. Anak-anak, untuk memberikan gambaran tentang apa yang kita pelajari di bab ini adalah kalian bisa perhatikan peta konsep yang ada di halaman 200. Ya, di situ kita nanti akan mempelajari kekongruenan dan kesebangunan bangun datar. Nanti dibagi menjadi 2 dulu ya. Yang pertama adalah syarat kekongruenan bangun datar. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian adalah kekongruenan pada segitiga. Jadi nanti lebih spesifik lagi. Kemudian ke syarat kekongruenan segitiga dan seterusnya. Dan kemudian yang kedua adalah kesebangunannya. Dimulai dari syarat kesebangunan bangun datar, kemudian kesebangunan pada segitiga, dan syarat kesebangunan segitiga. Nanti ada syarat-syarat dari kekongruenan itu dan kesebangunan. Kemudian kalau kalian sudah mempelajari semuanya, nanti diharapkan kalian bisa menghitung panjang sisi dan besar sudut dari segitiga-segitiga yang sebangun dan kongruen. Nah, yang kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang syarat kekongruenan pada bangun datar. Anak sekalian, di halaman 202 yaitu kegiatan 4.1 yaitu tentang kekongruenan pada bangun datar. Di sini kalian akan melakukan kegiatan pengamatan, yaitu pada kegiatan 1 yaitu mengidentifikasi 2 benda kongruen atau tidak. Dalam kegiatan pengamatan ini, di situ ada beberapa contoh gambar ya, dimulai dari gambar 4.1. Di situ ada 2 pasang gambar. Yang pertama adalah 2 gambar mobil yang kongruen. Jadi yang ini 2 gambar mobil yang kongruen, kemudian yang B adalah 2 gambar mobil yang tidak kongruen. Nah, kalau kita amati di sini, kita punya gambaran tentang apa itu yang dimaksud dengan kongruen ya. 2 gambar mobil ini dikatakan kongruen. Kalau kita amati di sini bentuk mobilnya sama. Kemudian ukurannya sama. Warnanya juga sama. Sedangkan untuk gambar mobil yang tidak kongruen, bentuknya tidak sama. Ukurannya tidak sama, warnanya pun tidak sama. Tentunya informasi yang masuk atau kita peroleh dalam memori kita adalah dengan mengamati contoh 4.1 ini atau gambar 4.1 ini adalah bahwa kongruen itu adalah bentuknya sama, ukuran sama, dan warnanya sama. Nah, tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan bahwa kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama, dan gambarnya sama. Kita lanjutkan kepada contoh yang ada di gambar 4.2. Nah, pada gambar 4.2 di situ ada 2 gambar kursi yang kongruen. Nah, kalau kita amati 2 gambar kursi yang kongruen ini, tadi berdasarkan gambar 4.1 bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama. Nah, kalau kita melihat pada gambar 4.2 ini bentuknya sama, ukurannya sama, tetapi warnanya tidak sama. Nah, ini sekarang pada memori kita akan tertanam perbedaan ya, tidak sama lagi dengan tadi. Kalau tadi dikatakan kongruen itu bentuknya sama, ukurannya sama, warnanya sama. Ternyata warnanya tidak sama pun tetap dikatakan kongruen. Berarti kita masih punya 2 syarat untuk kongruen pada benda, yaitu pertama adalah bentuknya sama, ukurannya sama. Nah, kemudian juga diberi contoh 2 gambar kursi yang tidak kongruen. 2 kursi ini bentuknya sama, tapi ukurannya berbeda. Warnanya juga sama. Nah, ukurannya berbeda. Nah, ternyata ukuran itu menyebabkan ini tidak kongruen karena ukurannya tidak sama. Nah, jadi ukuran itu penting ya. Ukuran itu penting menjadi syarat bahwa benda dikatakan kongruen. Jadi ukurannya harus sama, bentuknya harus sama. Kemudian kalau kita perhatikan di gambar 4.3, di sini ada gambar 4 pensil. Kalau kita perhatikan di sini bentuknya juga sama, ukurannya juga sama. Ini kongruen. Kemudian di sebelahnya pensil dan ballpoint, bentuknya tidak sama ya, ukurannya tidak sama. Tentunya ini adalah sebagai contoh yang tidak kongruen. Berikutnya pada gambar 4.4, di sini ada sepasang persegi panjang dalam bentuk figura ya, dalam bentuk figura. Ini ukurannya 40 x 60 cm, sebelahnya juga begitu 40 cm x 60 cm. Dan ini dikatakan sebagai 2 figura lukisan yang kongruen. Ya, kalau kita lihat di sini memang bentuknya sama-sama persegi panjang, kemudian ukurannya juga sama. Kemudian berikutnya
dua figura lukisan yang tidak kongruen. Nah, ini kita lihat, bisa kita lihat dari bentuknya, walaupun sama-sama persegi panjang tapi persegi panjang yang berbeda ya, dari ukurannya tidak sama sehingga menghasilkan bentuk yang berbeda. Nah, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dua benda itu dikatakan kongruen jika yang pertama adalah bentuknya harus sama. Yang kedua, ukurannya juga harus sama, persis ya, jadi sama. Itu disebut dengan kongruen. Jadi gambaran awal tentang kongruen itu adalah dua benda yang bentuknya sama dan ukurannya sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari apa contoh benda yang kongruen? Tentunya banyak sekali ya benda-benda yang kongruen. Dalam kehidupan sehari-hari itu biasanya benda-benda yang diproduksi massal atau diproduksi banyak di pabrik dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan cetakan, itu adalah menghasilkan benda-benda yang kongruen. Sebagai contoh, mudahnya aja yang bisa kalian lihat secara langsung adalah ubin atau keramik yang ada di lantai rumah kalian. Di situ keramik-keramik itu ukurannya sama, ya, ukurannya sama, bentuknya sama, sama-sama persegi, ya. Jadi itu adalah contoh benda yang kongruen. Kemudian kalau kalian melihat ke atas ya, ke atap rumah kalian yang ada asbesnya, di situ ukuran asbes adalah 1 meter kali 1 meter ya. Asbes yang masih utuh itu akan sama ukurannya dengan yang lainnya. Itu adalah contoh juga benda yang kongruen. Kemudian contoh lagi kancing baju ya, kancing baju kalian itu juga benda yang bentuknya kongruen. Kemudian misalkan kalian beli kertas satu rem gitu ya, satu pak kertas itu ya, ukurannya sama semua, kertas lipat itu sama semua. Itu adalah contoh benda-benda yang kongruen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekalian tadi adalah pengertian kongruen pada benda ya, jadi bentuk dan ukurannya sama. Berikutnya pada halaman 208, materi esensi 4.1 yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Dua bangun datar yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama dinamakan kongruen. Dua bangun segi banyak atau poligon, segi banyak itu maksudnya bisa segi 3, segi 4, segi 5, segi 6, dan seterusnya. Dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu satu, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan dua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dua syarat ini itu nanti jika dipenuhi, secara otomatis nanti bentuk dan ukuran dari poligon atau bangun datar itu akan menjadi sama ya, kalau dua syarat ini dipenuhi. Nah, dalam matematika, kita bisa mengatakan atau membuktikan dua bangun datar itu kongruen jika dua syarat ini terpenuhi. Sekarang perhatikan contoh ini ya, ada dua trapesium ABCD ya, trapesium siku-siku di sini ada dua sudut siku-siku, yaitu sudut siku-sikunya di B dan di C. Kemudian yang kedua trapesium jika LM, sudut siku-sikunya ada di K dan di L. Kalau sudutnya siku-siku tentunya kan besarnya sama, yaitu 90 derajat ya. Kemudian ada sudut D di sini diberi tanda, sudut D diberi tanda, dan sudut M diberi tanda. Ini artinya apa? Besarnya sama ya. Di sini di contoh ini ya, di buku ini yang dibuktikan yang kedua dulu, yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kita lihat di sini. Nah, sudut A di sini dengan sudut J itu bersesuaian. Ya, kan posisinya di tempat yang sama ya, di tempat yang sama. Nah, ini sudut A dan sudut J itu sudah bersesuaian. Kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ini besarnya sudut A. Jadi M ini menyatakan besarnya ya, dibaca besarnya. Besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut J. Kok bisa begitu? Nah, segi 4, nah trapesium kan termasuk segi 4 ya. Itu besar sudutnya kalau dijumlah itu 360. Kita lihat B-nya ini 90, ini 90. Kemudian C-nya sama. Ya, ini juga begitu, K-nya 90 derajat ya, L-nya 90 derajat, M-nya ini sama dengan D. Tentunya secara otomatis sudut A ini besarnya akan sama dengan sudut J. Nah, di sini dibuktikan bahwa besarnya sudut A sama dengan besarnya sudut J ya. Kemudian yang kedua, besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut K. Ini bersesuaian karena posisinya sama ya, di tempat yang sama. Dan besarnya sama. Besarnya sudut B sama dengan besarnya sudut K. Apa buktinya? Di sini siku-siku ya, sama-sama 90 derajat, sudah otomatis sama. Kemudian sudut C di sini ini bersesuaian dengan sudut L. Nah, kalau kita lihat di situ juga sama-sama siku-siku, tentunya besarnya sama-sama 90 derajat, sehingga besarnya sudut C sama dengan besarnya sudut L. Kemudian sudut D sudah ada tandanya, ini tanda sama besar ya antara D dengan M. Maka sudut D dengan sudut M itu juga sudut bersesuaian dan besarnya juga sama. Nah, dari sini kita sudah memenuhi syarat yang kedua, yaitu bahwa semua sudutnya yang bersesuaian harus sama besar. Nah, ini karena trapesium itu punya 4 sudut ya.
Dan keempat-empatnya dari trapesium ABCD dan JKLM itu ternyata yang bersesuaian besarnya sama. Jadi syarat yang kedua ini sudah terpenuhi. Nah, sekarang kita harus membuktikan dengan syarat yang pertama ini. Di sini dan ya harus terpenuhi semua. Jadi nggak boleh kita mengatakan sudah sudutnya sama besar semua, berarti ini sudah kongruen, tidak boleh. Jadi sisinya juga harus dicek juga. Sisi AB dengan sisi JK ini bersesuaian, posisinya sama. Nah, ini ternyata panjangnya AB sama dengan panjangnya JK. Nah, kita lihat di sini sama ya. Jadi panjangnya AB sama dengan panjangnya JK. Kemudian panjangnya BC di sebelah sini bersesuaian dengan KL ya. BC bersesuaian dengan KL. Di situ panjangnya BC sama dengan panjangnya KL. Kemudian sisi CD atau DC ya, lebih umum dibaca CD ya, dari huruf yang awal yaitu C dulu, CD dengan sisi LM. Ini bersesuaian. Kalau kita amati di sini juga panjangnya sama. Jadi CD sama dengan LM. Kemudian sisi DA di sini bersesuaian dengan sisi MC. Nah, kalau kita perhatikan di sini panjangnya juga sama sehingga DA sama dengan MC. Nah, karena semua sisi yang bersesuaian ya, AB dengan JK itu sama panjang, BC dengan KL sama panjang, CD dengan LM sama panjang, AD dengan MC sama panjang, maka keempat sisinya yang bersesuaian ini semuanya sama panjang. Sehingga terpenuhi syarat yang pertama, yaitu semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena terpenuhi syarat yang pertama dan kedua, maka dapat dikatakan bahwa trapesium ABCD kongruen dengan trapesium JKLM ya. Nah, ini jika bangun ABCD dan JKLM memenuhi kedua syarat tersebut, maka bangun ABCD dan JKLM kongruen. Dinotasikan dengan ABCD, ini nama trapesiumnya, kemudian diberi tanda kongruen, ini dibaca kongruen, yaitu ada tanda sama dengan, kemudian di atasnya ada tanda seperti huruf S yang dirobohkan ya, seperti tanda gelombang gitu ya. Nah, kemudian JKLM ini adalah untuk trapesium JKLM. Jadi dibaca trapesium ABCD kongruen dengan trapesium JKLM. Nah, jadi anak sekalian, dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat ini, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut-sudut yang bersesuaian harus sama besar. Nah, catatannya, ketika menyatakan dua bangun kongruen, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh seperti ini tadi ya, AB itu kan dengan JK, jangan dibalik dengan AB dengan KJ ya, nanti itu tidak berurutan jadinya ya. Jadi diurut mulai dari A ke B, berarti sini dari J ke K, B ke C, di sini berarti K ke L dan seterusnya. Nah, anak sekalian, itulah materi yang kita pelajari hari ini, yaitu adalah tentang syarat dua bangun dikatakan kongruen. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang berkaitan dengan materi syarat dua bangun yang kongruen. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.